Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita dan kita mengawalinya dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Allah ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, tuntun kami agar kami mampu memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam kitab Meleaki pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mendekat kepadamu untuk menghakimi, dan aku akan menjadi saksi cepat terhadap para penyihir, perzina, orang yang bersumpah palsu, orang yang menindas upah orang upahan, janda dan anak yatim, orang yang menyelewengkan hak orang asing, dan orang yang tidak takut akan aku. Firman Tuhan alam semesta. Bapak Ibu, melalui ayat ini saya mengambil judul menghadapi ketidakadilan dengan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di dunia ini seringkali banyak hal yang menguji iman kita. Kita sering menyaksikan ketidakadilan, sering menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang kita bertanya, di mana Tuhan ketika peristiwa itu terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan terjadi dan dialami oleh banyak orang? Melalui firman Meleaki pasal 3 ayat yang kelima ini, Tuhan mau mengingatkan umatnya tentang sifat Allah yang adil dan bagaimana Allah akan turun tangan untuk menghakimi segala ketidakadilan. Pada saat yang sama, firman ini juga mau mengingatkan kita tentang panggilan kita untuk hidup dalam keadilan dan hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama, Tuhan akan menghakimi dengan adil. Pada ayat yang kelima a, di bagian awal ayat ini Tuhan menyatakan, aku akan mendekat kepadamu untuk menghakimi. Ini adalah sebuah deklarasi yang sangat jelas bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Meskipun kadang kita merasa ketidakadilan merajalela dan tidak ada yang mengawasi pelaksanaan ketidakadilan, Tuhan ingin kita ingat bahwa Allah tidak pernah tidur. Pada waktunya Allah akan turun tangan untuk menghakimi segala sesuatu yang melakukan kesalahan. Salah satu sifat Allah yang sangat jelas di dalam Alkitab adalah keadilannya. Mungkin kita merasa bahwa keadilan tidak terlihat di dunia ini. Namun firman Tuhan meyakinkan kita bahwa keadilan Allah pasti akan dinyatakan. Tuhan tidak pernah membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Setiap perbuatan yang tidak benar, setiap pelanggaran terhadap hukum Allah akan diperhadapkan kepada penghakiman Allah yang pasti. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang tertindas. Ini adalah penghiburan bagi mereka yang terabaikan oleh dunia ini, yang mendapatkan perlakuan yang semena-mena, karena mereka tahu bahwa Allah yang adil akan memberikan keadilan pada akhirnya. Itu menjadi sebuah renungan kepada kita. Yang kedua adalah jenis-jenis ketidakadilan yang akan diadili oleh Allah. Pada ayat yang kelima b, Allah menjelaskan berbagai macam ketidakadilan yang akan dihakimi oleh Allah. Pada ayat ini ada beberapa perbuatan dosa yang disebutkan yang akan mendapatkan penghakiman Allah. Yang pertama adalah penyihir dan perzina. Penyihir dan perzina adalah simbol dari dosa yang melawan hukum moral Allah. Ini juga bisa merujuk kepada penyalahgunaan kekuatan rohani dan tindakan yang merusak hubungan suci antara Tuhan dengan umatnya. Yang kedua adalah orang yang mendapat penghakiman adalah orang yang bersumpah palsu.
mereka yang menyebut nama Tuhan dengan cara yang salah, dengan cara berbohong dalam perjanjian. Itu adalah pelanggaran serius terhadap integritas dan terhadap kebenaran. Yang ketiga adalah penindas terhadap orang yang lemah. Tuhan menyebutkan orang yang menindas upah pekerja, yang menindas para janda, anak yatim, dan orang asing. Mereka adalah kelompok orang yang rentan dalam masyarakat. Tuhan sangat peduli dengan nasib mereka dan tidak akan membiarkan mereka tertindas tanpa pembalasan. Yang keempat adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Ketidakpedulian terhadap Tuhan dan terhadap hidup tanpa rasa takut atau tanpa hormat kepada Allah adalah bentuk ketidakadilan yang sangat serius. Orang yang hidup tanpa rasa takut kepada Tuhan seringkali akan menindas, seringkali akan mengeksploitasi orang lain, menggunakan dan memanfaatkan orang lain, karena mereka tidak mempertimbangkan adanya pertanggungjawaban yang harus mereka berikan kepada Allah. Dan Tuhan menuntut agar kita hidup dalam keadilan, memperlakukan orang lain dengan hormat, dan menunjukkan kasih kepada mereka yang lemah dan kepada mereka yang tertindas. Ketidakadilan dalam segala bentuk, entah itu dalam hubungan kita pribadi, atau ketidakadilan dalam pekerjaan, atau ketidakadilan dalam hubungan sosial, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang menjadi renungan kita dari ayat 5 ini adalah panggilan untuk hidup dalam keadilan. Pada ayat yang ke-5c, setelah menyatakan Allah akan menghakimi ketidakadilan, Tuhan juga mengingatkan kita untuk hidup dalam takut akan Allah. Pada ayat ini, Tuhan menyatakan, ayat 5c, dan orang yang tidak takut akan Aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita perhatikan pada ayat ini, ketidakadilan seringkali terjadi ketika seseorang tidak takut atau tidak mengindahkan hukum Tuhan. Ketika kita tidak hidup dengan rasa takut kepada Tuhan, kita cenderung melanggar hukum Allah. Kita cenderung mengabaikan penderitaan orang lain dan bertindak dengan egoisme. Sebaliknya, hidup dalam takut akan Tuhan berarti kita hidup dengan sebuah kesadaran bahwa segala tindakan kita akan diperhadapkan kepada penghakiman Allah. Suatu waktu kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diundang untuk hidup dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita diundang untuk hidup saling mengasihi sesama dan untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Takut akan Allah berarti kita menghormati dan menghargai kehidupan. Takut akan Allah berarti kita menghormati hak orang lain dan menjaga kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang menjadi renungan yang keempat bagi kita adalah penguatan untuk orang yang tertindas pada ayat yang ke-5. Bagi mereka yang merasa tertindas oleh ketidakadilan, firman Tuhan ini membawa penghiburan. Bagi orang-orang yang menjadi korban penindasan, Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan turun tangan. Meskipun mungkin kita tidak bisa langsung melihat perubahan terjadi dalam dunia pada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan yang adil akan memberikan keadilannya pada waktunya. Bagi orang yang telah diperlakukan tidak adil, baik perlakuan tidak adil dalam pekerjaan, tidak adil dalam keluarga, atau dalam masyarakat, firman ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada iman kita. Tuhan tidak akan membiarkan penindasan berlangsung tanpa balasan. Allah yang adil akan membela mereka yang lemah. Allah yang adil akan membela mereka yang teraniaya. Ini adalah penghiburan yang besar karena kita tahu bahwa keadilan Tuhan tidak akan pernah gagal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah Maleakhi 3 ayat yang ke-5 mengingatkan kita tentang karakter Tuhan yang adil. Meskipun dunia ini seringkali mempertontonkan penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan penderitaan, Tuhan menjamin bahwa Allah akan menghakimi segala dosa dan ketidakadilan dengan adil. Kita diingatkan untuk hidup dengan takut akan Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, dan untuk hidup tidak melakukan penindasan terhadap sesama. Tuhan adalah hakim yang adil,
dan kita dapat yakin bahwa Dia akan membela mereka yang tertindas dan menuntut pertanggungjawaban dari setiap ketidakadilan yang diperlakukan. Marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh integritas, memperlakukan orang lain dengan adil, dan marilah kita selalu hidup dengan rasa takut akan Tuhan, karena pada akhirnya hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keadilan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang adil dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berkuasa selamanya. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup menjalani hidup ini dengan integritas dan selalu takut akan Tuhan dalam segala hal. Kami menyerahkan setiap ketidakadilan dalam dunia ini kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan membawa orang yang tertindas ke dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetap bersemangat dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin.